Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamashiach. Salam bagimu dalam nama Yesus Sang Mesias. Hari ini saya ingin kita menyimak salah satu video diskusi antara seorang Kristen dengan Muslim, yang dimana diskusi ini akan selalu meninggalkan misteri bagi Muslim. Kenapa? Karena Muslim sendiri tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini. Bahkan dia mau tanya sampai kepada ahli tafsir model apapun, dia tidak akan pernah bisa. Di seluruh dunia Muslim tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan tafsir, karena ini adalah pertanyaan sejarah. Jadi harus dijawab berdasarkan fakta, berdasarkan hasil penelitian, bukan berdasarkan pada tafsir-tafsir. Tafsir tidak bisa menjawab sejarah. Mari kita simak videonya. Ada tidak salah satu sejarawan, terserah mau sejarawan Romawi, Yahudi, boleh, yang mencatat peristiwa itu bahwa yang disalibkan adalah Yudas Iskariot? Sejarahnya ada menceritakan seperti itu, Bang. Bukan sejarah, sejarawan, Pak. Sejarawan. Tahu nggak sejarawan? Sejarawan itu yang menemukan sejarah. Itu sejarawan itu kan individuan, orang yang menemukan bagaimana terjadi hal-hal yang seperti itu, kan itu istilahnya yang dimaksud sejarawan. Iya, oke. Jadi begini, saya sampaikan dengan singkat saja. Sejarawan adalah mereka seorang penulis yang mencatat seluruh peristiwa yang terjadi di zaman mereka. Oke, mereka catat karena mereka punya ahli begitu, profesi begitu. Nah, maka dengan itu, jika Anda mengatakan yang digantikan untuk menggantikan Yesus adalah Yudas, ada tidak satu sejarawan yang mencatat peristiwa itu bahwa yang disalibkan adalah Yudas? Maka Anda mau cungkir balik, tidak ada. Sebab cerita Ishak yang Anda dapatkan di dalam buku suci Anda adalah, saya harus sampaikan, itu fiktif. Nggak jelas. Karena iman kekristenan itu, ini peristiwa terjadi abad pertama, sebelum abad pertama. Bagaimana dengan ini? Kok tiba-tiba di abad ke-7 muncul kepalsuan, muncul kebutaan, kehilangan sejarah itu, kehilangan data itu. Dan ada para saksi di dalam peristiwa itu. Siapa? Para rasul. Nah, begitu. Pertanyaan saya kedua, ada tidak para rasul yang mengaku bahwa yang disalib itu bukan Yesus? Anda cungkir balik juga tidak ada. Jadi yang disalib itu bukan Nabi SAW, tapi yang diserupakan. Tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah muridnya Nabi SAW yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Ahli tafsir itu jangan-jangan juga sebenarnya sama tidak tahunya dengan kita. Kalau seandainya mereka adalah orang yang benar-benar tahu tentang pesan Tuhan, maka 100 ahli tafsir yang dikumpulkan pasti akan menghasilkan jawaban yang sama persis dan identik terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi sampai sejauh ini, kita mau bertanya kepada seberapa banyak pun ahli tafsir, pakar tafsir, gak ada satupun di antara mereka tuh yang jawabannya kompak untuk setiap pertanyaan. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iska. Yang disalib itu, walakin syubbiha lahu, ada orang yang diserupakan, namanya dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Dan kewajiban iman kita hanya dua, bahwa yang disalib bukan Isa, yang kedua yang disalib kaum Hawariun. Pasti jawabannya itu beda-beda. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan mereka juga sebenarnya mungkin sama tidak tahunya dengan kita. Coba misalkan ya, Baraya kumpulkan semua ahli tafsir, kemudian Baraya tanyakan, nggak ada jawabannya yang sama kan? Ya kalau nggak ada yang sama, kemungkinannya yang pertama adalah hanya satu di antara mereka yang paham, sisanya adalah salah. Kemungkinan yang kedua, semuanya salah.
Nggak mungkin semuanya benar. Duar, selamat datang di kebenaran.